Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, di masa Prapaskah, mari kita mau mendengarkan renungan yang diambil dari Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, diteruskan ayat 36 sampai dengan 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Ayat ke-36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikut aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema pada saat ini adalah menjadi murid yang sejati. Ada 2 sosok murid, Yudas dan Petrus. Kedua-duanya adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tentu yang paling dikasihi menurut Injil Yohanes yaitu adalah Yohanes, karena dia yang mengarang Yohanes, ya, Injil Yohanes. Tapi Petrus, Yudas adalah bagian daripada ke-12 para murid. Coba kita lihat bagaimana kita boleh belajar daripada Yesus. Apakah kemuridan kita yang mengaku sebagai murid Kristus, itu kita benar-benar menyelaraskan kehidupan kita seperti Yesus atau seperti Yudas dan Petrus? Apa yang bisa kita pelajari di masa Prapaskah ini? Kita diajar untuk merenungkan penderitaan Kristus, di mana sebagai pengikut Kristus kita harus taat dan siap untuk menderita. Ya, Yudas satu sisi dia mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Ya, seringkali dengan segala pikiran, kehendak, dan apa yang kita inginkan yang semau gue. Yudas menginginkan Yesus sebagai seseorang pemimpin pembebas suatu revolusi. Tetapi yang dimaksud dengan Yesus adalah membebaskan kita dari dosa. Yesus mau taat, menderita sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sehingga rancangan Bapa boleh terjadi, rancangan keselamatan melalui Yesus, yang dia boleh dikorbankan,
mati bagi saudara dan saya. Boleh terjadi, dia taat. Dan ketika pada sampai akhirnya pun dia tahu siapa yang mengkhianati dia, dia tidak menyalahkan, dia tidak menuduh, dan Yesus mampu untuk menahan diri, menguasai dirinya. Yudas, dia lebih takluk pada nafsunya untuk menjadi suatu bagian yang luar biasa, kelompok revolusi yang bisa memungkinkan menang terhadap penjajah Roma mungkin pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, lihat, belajar dari Yudas yang pertama. Apakah kita sering menyalibkan Yesus, mengkhianati Yesus melalui keinginan-keinginan kita, melalui apa yang kita pikirkan, semau gue, dan kita tidak mengindahkan, padahal Yesus sudah terus memperingatkan berkali-kali bahwa anak manusia itu harus menderita, anak manusia akan mati. Yang kedua, kita belajar dari Petrus. Wah, Petrus ini revolusioner ya, seperti anak-anak muda ya. Ngomong dulu mikirnya nanti ya. Percaya sama Yesus, yes. Bersama Yesus, amin ya. Kalau perlu aku berani memberikan nyawaku ya. Berarti apa? Kalau ada apa-apa, wah, ini gairahnya nomor 1, boleh maju. Oke, sip. Tetapi ketika penderitaan dimulai, tekanan kehidupan dimulai. Kalau di Petrus mengalami apa? Petrus mengalami ketakutan, kekhawatiran bahwa gurunya itu ditangkap. Dan Yesus sudah melihat itu. Dikatakan di tadi Yohanes ayat yang ke-38, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Berapa banyak kita ke persekutuan doa, kita boleh berdoa karena Tuhan, aku ingin melayanimu, aku mau sanggup Tuhan, dengan segenap hatiku memuji, memuliakan engkau. Wow, luar biasa, yes. Tapi ketika masalah datang, penderitaan datang, di sini Tuhan mau melihat perbedaan antara anak Allah dengan manusia-manusia yang biasa. Anak Allah, pengikut Kristus, murid Kristus, mampu untuk mengikut Yesus yang jagonya menderita. Tahan, siap menderita. Karena apa? Di situ akan terlihat ketika mengalami tekanan di dalam kehidupan, orang-orang yang mengikuti Kristus akan meniru Yesus, yaitu taat sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kadang penderitaan itu Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan berkata, mari bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan kita bisa tekun, tahan uji, pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan ya. Penderitaan yang maksudnya adalah apa? Permasalahan hidup itu selalu ada. Masalah selalu ada, saudara. Tetapi bagaimana kita bersama dengan Yesus menjalankan melalui permasalahan hidup kita ini satu persatu. Sekarang ada pandemi, ada COVID, mungkin kita sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi ya. Semuanya itu terjadi, tetapi ingat, kita punya Allah Bapa yang sungguh mengasihi saudara dan saya. Dia selalu ada. Kita harus terus percaya. Dikala pandemi terjadi, kita belajar untuk percaya. Percaya apa? Bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu mencukupi kita. Kalau dulu kita dengan keluarga, kita waktu segala macam kita tidak peduli. Sekarang kita punya banyak waktu dengan keluarga, bersama-sama. Kita mensyukuri kalau pekerjaan dulu terus bekerja, satu-satunya penyelamat. Mungkin Tuhan melalui pandemi ini menyadarkan bahwa yang menyelamatkan, mencukupi kita bukan pekerjaan kita, tetapi Yesus. Allah kita yang penuh cinta, yang selalu mencukupi kita. Saudara-saudara, mari kita mau belajar. Jangan seperti Yudas yang terus pakai pikiran sehingga dia mengkhianati Yesus. Jangan seperti Petrus, terus maunya, wah, aku mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti Tuhan, aku mau benar-benar penuh hati. Tapi ketika ada masalah, menyangkal. Jadilah seperti Yesus. Ketika ada masalah, dia tidak menyalahkan orang, dia tidak menyakiti, dia tidak menjatuhkan, tetapi dia berusaha untuk menjaga iman mereka, terus menyemangati. Malahan dia berdoa bagi siapa yang
menyalibkan dia. Mari kita mau tiru Yesus yang menjadi guru kita. Kita mengikuti Yesus, kita mau menjadi seperti Yesus. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bersyukur karena pada saat ini kami boleh Engkau ingatkan untuk menjadi murid-Mu yang sejati. Ajar kami Tuhan, ampuni kami kalau kadang-kadang kami lemah. Tapi kami percaya dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami menjadi seperti Engkau, meneladani hidup. Terutama ketika di dalam pandemi ini, dalam setiap penderitaan yang kami alami Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang ada bersama dengan kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami mau menjadi murid yang setia. Doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.